Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Bapak saudara dimanapun Anda berada, malam hari ini kita akan memasuki halqah pertama, ya, pembahasan halqah pertama. Apa yang kita bahas pada malam hari ini berkaitan dengan ihsanul amal. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan untuk kita dinul Islam, yang telah meninggalkan untuk kita pegangan hidup, di mana apabila kita berpegang teguh dengan apa yang beliau tinggalkan, kita akan selamat dunia wal akhirah. Pegangan itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita akan belajar malam hari ini berkaitan dengan ihsanu amal, ihsan dalam beramal, atau beramal yang paling baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana yang sudah kita sampaikan di awal tadi. Allah berfirman dalam surah Al-Muluk ayat 2. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allazi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Wa huwal azizul ghafur. Dia Maha perkasa lagi Maha pengampun. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita ada kalimat kata-kata ahsanu amala. Amal yang terbaik. Bukan Allah mengatakan kepada kita aktsaru amala. Jadi bukan Allah mengatakan liyabluwakum ayyukum aktsaru amala, tapi Allah mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Amal yang paling baik. Amal yang terbaik. Jadi kita dalam hidup ini yang kita cari bukan amal yang banyak, tapi amal yang terbaik. Apa maknanya amal yang terbaik itu, Bapak Saudara dimanapun Anda berada? Amal yang terbaik itu adalah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapain kita punya amal yang banyak? Berbuat amal begitu banyak, tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mencari amal yang diterima oleh Allah, yang namanya ahsanu amal, sebaik-baiknya amal. Imam Fudail bin Iyad mengatakan, yang beliau wafat tahun 187 Hijriah. Amal yang diterima itu syaratnya 2. Apa itu? Yang pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua shawab, benar. Benar dalam makna mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ingin melihat apa itu syurutu qubulil amal, ya, syarat diterimanya amal itu. Dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala berkata, "Faman kana yarju liqa'a rabbi." Barang siapa ingin bertemu dengan Tuhannya, berharap bertemu dengan Tuhannya, falyamal amalan salih. Hendaklah dia beramal dengan amalan yang soleh. Nah, jadi amal yang diterima itu syaratnya dia harus amal yang soleh. Tadi ahsanu amalan. Sekarang amalan soleh. Jadi amal yang soleh. Jadi amal yang soleh itu yang seperti apa? Itu yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, ya, bahwa yang namanya amal soleh itu adalah landasan amal yang diterima itu syaratnya 2. Ikhlas karena Allah dan sesuai dengan syariat Rasulullah. Nah, jadi amal soleh itu amal yang ikhlas karena Allah dan pelaksanaannya sesuai dengan yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan keliru kita, ya. Jangan-jangan amal kita hari ini bukan amal yang soleh, tapi amal yang salah. Nah, maka hati-hati kita dalam kehidupan ini. Sudahkah memenuhi 2 syarat itu? Kita beramal dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sudah berjalan, ya, dengan apa yang dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita lihat lagi, ya. Apa makna ikhlas itu? Nah, sekarang kita masuk poin pertama. Jadi syarat amal yang diterima itu kan 2. Yang pertama ikhlas, yang kedua shawab atau benar, ya. Apa itu makna ikhlas? Nah, Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, kita memahami ketika kita masuk Islam, menyatakan diri kita sebagai orang Islam, maka kita mengucapkan namanya syahadatain, ya. Syahadatain artinya adalah kita mengucapkan 2 kalimat
syahadat. Apa itu? Yang pertama kita bersaksi asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua kita bersaksi wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Atau sebagian orang mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mananya bersama. Ya. Jadi ketika kita menyatakan asyhadu an la ilaha illallah, kita bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Maknanya apa itu Bapak dan Ibu yang berbahagia? Maknanya la ma'buda, ya, la ma'buda bil haqqi illallah. Nah, tidak ada yang disembah dengan hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya Bapak dan Ibu sekalian, kita mengibadahi Allah itu semata-mata karena Allah semata. Tidak ada yang lain. Nah, itu yang disebut ikhlas itu begitu, ya. Itu pengejawantahan makna syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Maka Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah, "Wa ma umiru," dan tidaklah aku memerintahkan kalian illa liya'budullaha, kecuali hanya kalian mengibadahi Allah mukhlishina lahuddin, dengan sebenar-benar ikhlas dalam beragama. Jadi syarat kita beriman, syarat kita beribadah itu mukhlisin, menjadi orang yang ikhlas, yang semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ikhlas. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'budillaha mukhlishan lahuddin." Maka ibadahilah Allah itu, ya, dengan sempurnanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka beribadahlah kalian menjadi orang yang ikhlas baginya untuk agama, baginya akan agama itu. Ya. Jadi kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala itu beribadah itu ya mukhlis, ikhlas karena Allah. Jadi syarat yang pertama harus kita penuhi. Semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah kita beribadah itu karena hal-hal yang lain. Karena mertua, karena cewek, karena cowok, karena istri, karena suami, bukan. Kata kita beribadah itu harus semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, apa kata Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Abu Daud dan An-Nasa'i? Inna Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla la yakbalu minal amal, tidak akan menerima dari amal illa ma kana lahu khalisan, kecuali amal yang dilaksanakan itu ikhlas. Wa butaghi bihi wajhu, dan dia hanya semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal yang harus dia kerjakan harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat bagaimana dalam kehidupan kita Bapak dan Ibu sekalian, ya. Ada sebuah hadis Nabi diriwayatkan dari Tariq bin Syihab dalam kitab Az-Zuhudnya Imam Ahmad, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ada orang yang masuk surga karena seekor lalat, ya, dan masuk neraka gara-gara seekor lalat. Apa bunyi hadisnya? Kita lihat, kita bacakan. Ya. Kalau kita lihat di sini, dakhalal jannah, telah masuk surga rajulun, seseorang, fi zubab, ya, karena seekor lalat. Wa dakhalan nar, dan telah masuk neraka rajulun, seseorang itu, fi zubab, karena seekor lalat. Qalu, maka para sahabat bertanya, wa kaifa zalika ya Rasulullah? Bagaimana kejadiannya ya wahai Rasulullah? Qala, maka Rasulullah mengatakan begini. Marra rajulani ala qaumin. Telah lewat, telah berlalu dua orang laki-laki atas suatu kaum. Lahum sanamun, pada kaum itu ada sebuah patung. La yujawizuhu ahadun, tidak boleh lewat seorang pun. Hatta yuqarriba lahu syai'an, kecuali dia sampai dia mengkorbankan sesuatu kepada patung itu. Faqalu li ahadihima, maka masyarakat yang punya patung itu mengatakan kepada salah seorang dari keduanya, qarrib, berkorbanlah engkau. Nah, jadi salah satu dari dua orang itu disuruh berkorban. Qala, maka seorang itu berkata, ma indi syai'un, aku tidak punya apa-apa. Aku tidak punya sesuatu yang bisa dikorbankan. Qalu, mereka berkata, apa kata mereka? Nah, ini kata mereka, qarrib walau zubaban, berkorbanlah engkau walaupun hanya dengan seekor lalat. Faqarraba zubaban, maka orang itu mengkorbankan seekor lalat.
fakhallu sabilahu, maka orang itu memberi dia lewat. Nanti setelah dia mengorbankan sesuatu kepada patung itu, kemudian orang-orang di kampung itu membiarkan lewatlah, baiklah. Ya. Maka Rasul mengatakan fadakhalan nar, maka orang yang begitu masuk neraka. Wa qalu lil akhar, kemudian mereka berkata kepada yang satunya lagi, qarib, berkorbanlah. Maka orang ini mengatakan qala ma kuntu li aqraba li ahadin syai'a dunallahi azza wa jalla, tidaklah aku akan mengkorbankan sesuatu apapun kecuali hanya kepada Allah azza wa jalla. Nah, itu kata dia bilang, aku tak akan mengkorbankan apapun kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, apalagi untuk patung yang ada di sini. Maka orang-orang kampung itu fadarrabu unuhu, dia memukul tengkuknya, bahasa lainnya dia membunuhnya. Maka Rasul mengatakan fadakhalal jannah, maka dia masuk surga. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, gara-gara hanya menyepelekan sesuatu, kita menganggap sesuatu ini sesuatu yang sepele saja, sesuatu yang biasa saja, ya. Tapi ternyata akibatnya besar, surga dan neraka. Maka janganlah kita beraktivitas dalam kehidupan ini hanya menyepelekan sesuatu. Seperti kita berbisnis umpamanya. Berbisnis dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita ini berbisnis bukan hanya sekedar mendapat untung dan rugi. Tapi bisnis itu bisa membawa kita surga dan neraka. Beribadah juga begitu. Jangan menyepelekan. Karena ibadah itu bisa mengantarkan ke surga, bisa mengantarkan kepada neraka. Begitu juga kita dalam aktivitas apapun dalam kehidupan ini, itu bisa mengantarkan kita ke surga dan bisa mengantarkan kita kepada neraka. Oleh karena itu berhati-hatilah kita semua, Bapak dan Ibu sekalian. Nanti di hari akhir nanti Bapak dan Ibu semua rahasia akan terbongkar. Apa bongkarannya? Rasulullah SAW bersabda, yuhsarun nasu ala niyatin. Manusia itu nanti akan dikumpulkan berdasarkan niat-niat mereka. Jadi niat itu penting. Makanya dalam kitab Al-Arba'in, ya, hadis Arba'in itu, hadis pertama itu kan dijelaskan tentang niat. Innamal amalu bin niat. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niatnya. Jadi Allah SWT lewat Rasulullah mengatakan kepada kita, manusia nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar itu berdasarkan niat-niat mereka. Beliau SAW juga bersabda, innama yub'atsun nasu ala niyatin. Manusia nanti dibangkitkan hanya di atas niat-niat mereka. Bahkan Allah SWT berfirman, afala ya'lamu idza bu'tsira ma fil kubur, maka apakah dia tidak akan mengetahui apabila nanti dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur. Wa hussila ma fis sudur, dan dinampakkan apa yang ada di dalam dada. Ini nanti suatu saat Bapak dan Ibu, apa yang ada dalam dada kita ini akan diperlihatkan. Tidak ada sesuatu yang bisa disembunyikan. Persis seperti kita hari ini, kemana saja kita ada yang mantau. Satelit memantau. Kalau kita pegang Android kayak begini Bapak dan Ibu, ya, kemana kita melangkah sudah dipantau orang. Apalagi ketika ID HP kita ini sudah diketahui oleh orang, kemana kita melangkah itu akan diketahui orang. Orang semua bisa buka. Apa yang kita buka, apa yang kita perbuat itu bisa diketahui oleh orang semua. Ya. Jadi inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu, ya, maha mengetahui keadaan mereka. Jadi nanti di akhirat Bapak dan Ibu, yauma tublas sarair. Ya, semua rahasia itu akan menampakkan kepada kita bersama. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, yang pertama ini ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala ini harus betul-betul kita jaga. Memang ini mengucapkannya gampang. Tapi berusahalah kita semaksimal mungkin bahwa ketika kita beramal, berbuat, keikhlasan ini kita jaga. Segala sesuatu yang akan kita kerjakan, segala sesuatu yang akan kita perbuat di dunia ini semata-mata karena Allah semata.